12 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Yeremia pasal 18 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Pelajaran tentang ketaatan dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataanku kepadamu." Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk, dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pemutar. Jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Akan tetapi apabila bangsa yang kusebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, menyesallah aku karena kebaikan yang kujanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu." Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian. Selamat pagi bagi kita semua. Senang bertemu kembali di GKPA Batam ini bersama seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dan yang baru bergabung dengan GKPA Batam. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita 1 minggu yang lalu. Kita bisa melewati hari-hari kita dengan penuh sukacita, walau terkadang ada kegagalan, penyakit, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, tapi kita melampaui semua itu. Dan hari ini kita telah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Dan dalam minggu ini kita akan disuguhi firman Tuhan dengan tema memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan. Memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan.
Ketiga kata ini sebenarnya dirimpun atau disatukan dalam satu kata, karakter. Jadi sikap, tingkah laku, perbuatan itu adalah karakter. Merubah karakter bukanlah perkara mudah. Kalau merubah tampilan fisik gampang, pergi aja ke salon. 15 menit, 20 menit kita keluar dari salon, orang berkata, wow, kok beda, cepat sekali, ganteng sekali, cantik sekali, gitu kan. Kalau kaum ibu misalnya didandan, disolek, pakai sanggul, orang berkata, oh kayak tidak kenal lagi ya, cantik kali, gitu. Berarti merubah tampilan itu tergantung uang. Tetapi merubah karakter itu tidak bisa 12 jam. Tidak bisa 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Karakter itu berubah sepanjang hidup. Jadi sikap, tingkah laku dan perbuatan adalah sebuah proses panjang yang dikerjakan oleh setiap manusia untuk membentuk karakter yang baik. Kali ini kita belajar dari tukang priuk, di mana Allah berkata kepada Yesaya, pergilah ke tukang priuk, jumpai dia. Lalu Yeremia maksud saya, Yeremia pergi ke tukang priuk, lalu dia menjumpai tukang priuk itu. Lalu dia melihat apa yang terjadi. Ketika tukang priuk itu melihat yang sedang dia bentuk itu tidak bagus, maka tukang priuk itu membentuk kembali dalam bentuk lain. Itu berarti tangan penjunan pengrajin tukang priuk adalah kata kunci membentuk priuk itu menjadi bagus atau tidak. Lalu Allah berkata, demikianlah aku. Sama seperti tukang priuk itu, akulah yang membentuk engkau. Jika engkau dalam bentukannya tidak bagus, izinkan aku membentuk engkau menjadi manusia yang berkarakter baik. Kalau bisa tanah liat itu berkata, Tuhan janganlah, berkali-kali saya dipoles, dipukul, dibentuk, sakit itu. Keramik yang kita lihat di rumah kita itu tidak terjadi dalam satu kali benturan. Itu berkali-kali dibentur, mulai dari yang lembek dibentuk, lalu semakin keras dikeringkan, setelah kering digosok-gosok sampai licin. Setelah itu diukir lagi, setelah itu dikasih warna. Akhirnya dia menjadi berharga. Priuk yang mau melawan, wow sakit ini, tidak mau saya, dia akhirnya pecah dan tidak bernilai. Jadi kalau manusia melawan tangan Tuhan yang membentuk karakter, sikap, perilaku kita, maka kita akan menjadi manusia yang tak bernilai. Tapi kalau kita setia dibentuk Tuhan melalui penderitaan, pergumulan, persoalan hidup keluarga kita atau pribadi kita, maka kita akan menjadi orang yang bernilai, berharga di mata Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang yang berharga, bernilai di mata Tuhan, maka manusia pun pasti menyukai kita. Persoalannya dimulai dari mana membentuk karakter ini? Ina Gloria sudah mengatakan dimulai dari diri sendiri. Keren itu Ina Gloria tadi. Dimulai dari diri sendiri. Jadi membentuk karakter itu bukan orang lain yang membentuk karakter kita, tapi kita membentuk karakter kita dimulai dari diri sendiri. Jadi kita harus berkata, Tuhan, hari ini aku mau belajar untuk menjadikan aku menjadi orang yang bernilai, maka akan saya mulai dari diriku sendiri. Amin.
mulailah dari diri sendiri. Baru lingkar kedua, mulai dari keluarga. Jadi kalau saya sebagai suami telah membentuk diriku menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, istri berkata aku membentuk diriku menjadi istri yang baik, maka anak-anak menjadi anak yang baik. Itu. Maka apa yang hendak kita pelajari dari teks yang kita baca tadi? Yang pertama, gambaran tukang priuk itu adalah gambaran diri kita. Jadi siaplah dibentuk dalam tangan kasih Tuhan. Kalau ada pergumulan, persoalan, jangan Tuhan buanglah pergumulan ini dari saya. Gak tahan lagi aku. Jangan. Berdoalah begini, Tuhan mampukan punggungku ini menahan derita ini, sehingga aku dibentuk menjadi orang yang bernilai. Punggung kita ini yang kuat menjalani penderitaan itu. Jadi jangan lari dari pergumulan, itu pengecut, pecundang. Orang percaya tidak diajar Yesus menjadi pecundang, tetapi diajar untuk climber, pendaki, menyelesaikan tantangan demi tantangan. Maka kita berkata, welcome my problems. Saya akan menghadapi engkau bersama Yesus. Maka setiap orang yang telah melampaui berbagai rintangan, dialah yang disebut orang berhikmat. Jadi kalau kita minta ingin menjadi orang berhikmat, Tuhan lehon dia bisuk, maka siap-siaplah menjalani dan menghadapi derita demi derita. Jadi kalau tidak mampu menjadi orang yang berhikmat, jangan minta. Atau tidak mampu melewati penderitaan demi penderitaan, jangan minta hikmat. Tuhan, udahlah, biarkan aja aku hidup terserah, biasa-biasa saja pun. Itu berarti tidak ada tantangan itu. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang bernilai, berhikmat, jangan halau penderitaan itu, tapi hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, respon terhadap firman. Jadi kalau bencana itu dibentuk, respon kita bagaimana? Kita rela dibentuk. Maka ada orang berkata, bentur, bentur, bentuk. Semakin dibentur, terbentuklah vas bunga, terbentuklah periuk, terbentuklah hiasan dinding, terbentuklah yang mahal. Maka kalau kita terbentur, katakan sama Tuhan, Tuhan bentuklah aku menjadi bejana. Itu yang kedua. Ketiga, bagaimanakah pelajaran yang hendak kita lihat dari sini? Maka kita akan melihat bagaimana tingkah laku itu diubah melalui pembentukan sebagai respon kita kepada Tuhan. Maka nanti mulailah terjadi tingkah kita berubah, langkah kita berubah, perbuatan kita berubah. Itu yang kita lihat. Lalu pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita supaya kita bisa memperbaiki tingkah, langkah dan perbuatan kita. Bagaimana cara kita supaya karakter kita berubah. Firman hari ini mengajar kita beberapa hal caranya. Yang pertama, kita harus menyadari kebutuhan untuk dibentuk Tuhan. Jadi beribadah hari ini pun cara Tuhan membentuk kita. Mendengar khotbah, membaca firman, menonton renungan-renungan, itu cara Tuhan hendak membentuk kita supaya menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang bernilai di mata Tuhan. Jadi kita harus menyadari kita butuh dibentuk. Kalau kita tidak butuh dibentuk, maka kita tidak akan bernilai. Karenanya kita butuh dibentuk seperti tanah liat di tukang priuk. Yang kedua, kita bertobat dan mengubah pikiran. Bukan lagi memaksa diri kita seperti diri kita. Tuhan, aku tidak mau seperti kehendakmu. Aku ingin seperti diriku.
maka kita tidak akan menjadi bernilai dan tidak akan menjadi berharga di mata Tuhan. Berarti kita mengubah cara, langkah, tingkah dan perbuatan kita dari jalan yang tidak benar. Itu cara yang kedua. Yang ketiga caranya ialah berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita baca ayat ke-10 tadi, dikatakan begini, ayat yang ke-10. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, menyesallah aku karena kebaikan yang kujanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Jadi kalau kita tidak berusaha mengubah langkah, sikap, perbuatan kita, maka sesuatu yang direncanakan baik oleh Tuhan kepada kita tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita mengubah dan mendengar sabda Tuhan setiap hari, mengubah langkah, sikap, tingkah laku kita, maka ayat 10 itu Tuhan genapi. Maka Tuhan akan mendatangkan kepada kita kebaikan. Berarti keberhasilan, kesuksesan, keselamatan kekal Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang terakhir, apa yang hendak kita pelajari sehingga kita boleh menjadi manusia yang berharga, memperbaiki sikap, tingkah dan perbuatan kita. Caranya bagaimana? Yang keempat, menyadari pengaruh keputusan kita terhadap masa depan. Jadi kalau kita mengubah sikap, langkah dan perbuatan kita, punya pengaruh ke masa depan. Kita baca ayat yang ke-11. Saya baca untuk kita ayat yang ke-11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana-rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dan tingkah lakumu yang jahat, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatan. Jika kita mengubah sikap, langkah dan perbuatan kita, maka Tuhan membatalkan malapetaka terhadap kita, membatalkan hukuman terhadap kita. Tetapi kalau kita memperbaiki, melakukan kehendak Tuhan, mengubah karakter kita, maka Tuhan memberikan keselamatan, kebaikan, berkat-Nya yang berkelimpahan. Inilah beberapa hal bagaimana cara kita untuk memperbaiki sikap kita, langkah kita, perbuatan kita. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita butuh untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, bertobatlah dan ubahlah pikiran kita. Yang ketiga, berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, menyadari pengaruh keputusan kita demi masa depan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memperbaiki sikap, langkah dan perbuatan kita, supaya kita menjadi orang yang bernilai berharga di mata Tuhan kini sepanjang masa. Amin. Terima kasih ya Bapa, sabdamu telah terurai pada hari ini. Tuhan, mampukan kami mendengar, mengerti, memahami, sehingga kami dapat mengubah sikap, langkah dan perbuatan kami, agar kami menerima berkat berkelimpahan, mengubah masa depan kami. Tuhan, tolong kami mengerjakan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.